Halo teman-teman semua, jumpa lagi nih kita. Pada video kali ini kita akan bahas tentang apa sih investasi aktif dan pasif itu dan apa sih perbedaannya. Temukan jawabannya nanti di video ini ya. Sebelum itu, silahkan siapkan cemilan dan pasang earphone kalian agar suaranya terlihat lebih jelas dan suasananya menyenangkan. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Ternyata ada dua jenis pendekatan dalam investasi, yaitu investasi aktif dan investasi pasif. Dari namanya aja sebenarnya kita udah punya gambaran nih ya seperti apa teknis kedua pendekatan ini. Tapi gimana ya cara mengetahui mana pendekatan yang cocok untuk kita? Apa sajakah perbedaan paling mencolok antara keduanya? Investasi aktif dan pasif adalah pendekatan investasi yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Investasi aktif merupakan jenis pendekatan yang mengharuskan kita untuk berperan selayaknya portfolio manager yang secara aktif melakukan trading. Sebagai investor aktif, kita perlu skill dan analisis yang lebih dalam untuk mengetahui kapan harus membeli atau menjual obligasi, saham, atau aset lainnya. Tanpa ketelitian yang tinggi, aktivitas investasi ini dapat mengancam tujuan investasi jangka panjang kita. Oleh karena itu, investasi aktif seringkali tidak direkomendasikan oleh para ahli. Di sisi lain, investasi pasif merupakan strategi di mana investor membeli suatu aset untuk investasi jangka panjang. Jadi, investor tidak fokus memperjualbelikan investasinya. Cukup menahannya untuk menghasilkan return dalam waktu yang lama. Strategi ini juga sering disebut sebagai strategi buy and hold. Investasi pasif ini sangat cocok untuk kita yang ingin mencapai target dana pensiun. Nah, perbedaan investasi aktif dan pasif nih. Yang pertama, dari segi biaya. Investasi aktif cenderung memiliki biaya yang lebih tinggi, akibat dari volume trading yang lebih tinggi pula. Sebaliknya, dengan melakukan strategi buy and hold, investor pasif biasanya tidak akan mengeluarkan lebih banyak biaya dari transaksi saham, reksadana, dan produk investasi lainnya. Selain itu, produk investasi yang dikelola secara pasif seperti reksadana pasif juga biasanya memang mengenakan biaya yang lebih rendah. Ini jika dibandingkan dengan reksadana yang dikelola secara aktif. Yang kedua, dari segi resiko. Investasi aktif memiliki resiko yang lebih tinggi daripada investasi pasif. Seorang portfolio manager bebas meriset, memperhitungkan, dan memutuskan mana produk investasi yang dapat menghasilkan high return. Mereka cenderung ambisius dan mau meraih goal yang besar secara proaktif. Hal ini tentunya dapat menghasilkan return yang baik apabila analisisnya tepat. Namun, sebaliknya akan mengalami kerugian apabila perhitungannya meleset. Di sisi lain, investor pasif biasanya lebih memilih untuk membeli saham atau obligasi dalam jumlah banyak sekaligus untuk menciptakan diversifikasi yang lebih baik. Hasilnya, jika ada suatu hal yang buruk terjadi pada beberapa saham atau obligasi, hal tersebut biasanya tidak akan terlalu berdampak pada keseluruhan portofolio investasi. Yang ketiga, dari segi fleksibilitas. Investor pasif memang perlu mempertahankan posisi serta strategi pasifnya agar dapat memperoleh long-term return. Produk investasi yang dikelola secara pasif biasanya terbatas pada indeks tertentu. Sementara itu, investor aktif tidak diwajibkan untuk mengikuti berbagai indeks saham yang spesifik. Mereka dapat menginvestasikan uangnya pada produk manapun yang menurut mereka memiliki potensi return yang tinggi. Yang keempat, dari segi komitmen waktu. Investor aktif menghabiskan banyak waktu untuk melakukan riset pada banyak perusahaan, lalu membeli saham berdasarkan prediksi mereka terhadap prospek ke depan. Pendekatan ini umumnya dilakukan oleh para profesional yang meluangkan waktu dan tenaganya untuk melakukan proses monitoring seperti itu. Sementara investor pasif biasanya tidak terlalu sering membuat keputusan jual atau beli.
meskipun keadaan pasar sedang fluktuatif. Jadi, mereka tidak perlu banyak komitmen waktu untuk meriset atau mengawasi performa tiap saham secara intens. Yang kelima, dari segi keuntungan, investor aktif memiliki goal untuk memenangkan market, sedangkan investor pasif biasanya cukup merasa puas meski hanya mencapai market average. Meskipun demikian, biasanya investasi pasiflah yang seringkali menghasilkan rata-rata return yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi aktif. Hal ini dapat tercapai sebagian besar berkat komitmen investasi jangka panjang yang dilakukan oleh investor pasif. Demikian beberapa perbedaan antara investasi aktif dan pasif yang perlu kita tahu. Dari penjelasan di atas, kira-kira kalau kalian cocok yang mana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye!